Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 21 sampai 25. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Tema kita pada saat ini, Yesus adalah hakim. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian dari bagaimana sebenarnya Yesus menjelaskan tentang eksistensinya sebagai anak Allah ataupun sebagai anak manusia. Dan lebih jelas lagi sebenarnya Yesus mau menjelaskan bahwa Dialah keselamatan itu. Penjelasan Yesus ini bermula ketika orang-orang Yahudi melihat dan mendengar apa yang telah terjadi di kolam Bethesda. Di kolam Bethesda tentunya kita harus pahami dulu bahwa ada satu cerita yang ada di kolam Bethesda, di mana di kolam Bethesda itu banyak orang berkerumun di situ. Segala penyakit yang diderita oleh manusia itu ada berkerumun di situ untuk mencari kesembuhannya. Sebab diyakini ataupun dipercaya ketika malaikat turun di kolam Bethesda itu dan kolam Bethesda itu bergerak begitu terguncangnya, dan siapa yang lebih dahulu menceburkan diri di kolam Bethesda maka dia akan sembuh. Akan tetapi ada seseorang yang ada di situ sudah lama dia sakit. Di sini dikatakan kalau mau lihat bahwa di sini sudah ada orang yang sakit yang begitu lama. Disaksikan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Dia tidak bisa bergerak, apalagi untuk menceburkan diri. Ketika dia pun mau bergerak, sudah ada orang lebih dulu menyeburkan diri sehingga dia tidak mendapat kesempatan untuk sembuh dari penyakitnya. Tetapi Yesus melihat itu. Yesus melihat dan Yesus mengatakan, apakah engkau sembuh? Tentunya dia jawab, mau sembuh. Dan Yesus mengatakan, angkatlah tilam, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah. Dan dia percaya itu dan dia sembuh. Dan orang yang sembuh ini bersaksi tentang Yesus. Tapi orang-orang Yahudi pada umumnya itu justru menjadi antipati kepada Yesus. Kenapa? Ada dua hal yang terjadi. Pertama, yang dilakukan oleh Yesus bertepatan dengan hari Sabat. Bagi orang Yahudi,
hari Sabat itu sangat sakral. Tidak bisa beraktivitas. Beraktivitas apapun, sedangkan mau bersisir rambut pun tidak bisa. Tapi ini Yesus menyuruh bahwa bangunlah, angkat tilammu. Mengerjakan tilam itu sudah beraktivitas, dan itu menyalahi hukum Taurat ataupun hukum hari Sabat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sangat antipati kepada Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi tidak mengerti dan tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun ke bumi. Mereka hanya melihat bahwa Yesus adalah manusia biasa. Sehingga mereka sangat marah, mereka sangat benci, dan mereka mau menghukum Yesus. Oleh sebab itu, dalam situasi ini, Yesus menjawab akan semuanya itu. Dan Yesus katakan bahwa Dia itu adalah anak Allah, dan Dia kerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah. Tidak mungkin Dia tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Bapaknya. Karena apa yang dikerjakan Bapaknya itulah yang Dia kerjakan. Itu yang pertama yang Dia katakan dalam firman Tuhan kita saat ini. Yang kedua, Dia katakan bahwa sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang menghendakinya. Ini bukan hanya soal membangkitkan orang mati secara lahiriah, tapi justru ada yang lebih dalam lagi. Bahwa bagaimana di satu pihak Yesus itu mempunyai kuasa yang dapat membangkitkan orang yang telah mati, tetapi juga adalah menghidupkan orang yang telah mati rohani. Orang yang berdosa yang seharusnya mati akan dihidupkan ketika percaya kepada Yesus. Nanti dalam ayat berikut lebih jelas akan dikatakan. Yang kedua, disinilah letaknya bagaimana eksistensi Yesus yang sebenarnya dalam kehidupan manusia pada keseluruhannya, yaitu soal menyangkut keselamatan. Yesus mengatakan bahwa Bapaknya tidak menghakimi, tapi justru telah memberikan semuanya itu kepadanya. Jadi sama seperti tema kita bahwa Yesus telah diberikan kuasa oleh Bapaknya untuk menghakimi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam pengakuan iman kita yang sering kali kita ucapkan dalam kebaktian minggu, di situ dikatakan bahwa Dia yang akan datang dari sana. Dia itu siapa? Yaitu Yesus. Jadi sekali lagi, Dia yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sangat jelas bahwa Yesuslah penghakim yang sebenarnya kepada manusia untuk menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang layak mati. Hal berikut ditekankan bahwa supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa, barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati anak, dalam hal ini Yesus, maka engkau tidak menghormati Bapa. Engkau tidak menghormati Allah. Dengan demikian, siapa tidak menghormati Allah, dia melanggar hukum. Dia melanggar hukum Taurat. Karena di situ harus jelas seseorang harus menghormati Allah, takut akan Allah.
Lalu apa yang dikatakan seterusnya? Disinilah letaknya. Bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Yesus mau menekankan bahwa percaya kepadanya berarti akan hidup. Kalau tidak percaya berarti akan mati. Orang yang melakukan dosa-dosa tetapi percaya kepada Yesus, berbalik kepada kehidupan yang benar, dia akan hidup ke dalam dunia kehidupan yang sebenarnya, yaitu keselamatan. Dan disinilah Yesus akan mengingatkan mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa sudah tiba saatnya dan mereka sebenarnya sudah melihat akan eksistensi Yesus, bahwa Yesus itu dalam perkataan, dalam suara Yesus ada kuasa yang membangkitkan, ada suara yang menghidupkan, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan beroleh kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi tema kita pada saat ini mengantar kita untuk lebih memahami tentang eksistensi Yesus. Yesus adalah hakim. Mau menekankan bahwa dalam diri Yesus, Yesus yang menentukan tentang kehidupan kita. Dalam arti menentukan adalah ketika Yesus Kristus datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini, kita akan dihakimi, kita akan diadili. Dalam arti kata, di sini akan jelas terlihat bahwa siapa yang akan hidup dalam kerajaan sorga, siapa yang akan hidup dalam keselamatan yang sebenarnya, dan siapa yang tidak. Karena di situ akan terpisahkan dengan jelas. Yang sebelah kiri adalah orang-orang yang berdosa, yang hidup tidak takut kepada Tuhan dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan yang sebelah kanan adalah orang-orang benar yang bertuhankan kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh terpengaruh dalam situasi dan keadaan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita harus melihat bahwa dalam kasih Kristus kita akan dihidupkan. Dalam kasih Kristus kita akan bersama-sama dengan Yesus. Oleh sebab itu jangan sampai kita diadili oleh Yesus dan kita mendapatkan di golongan sebelah kiri. Tapi mari kita berupaya dalam penghakiman Yesus. Kelak kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.